اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رضي الله عنهم وعن جميع المسلمين: ثم ما يمكنك الجمع بينه من الخيرات فتجمعه، وما لم يمكن الجمع بينه فتختار ما هو الأفضل والأكمل منها على حسب ما تستطيعه من ذلك ويمكنك منه. Jadi kemarin kata Imamul Haddad bahwasanya sepantasnya bagi kita orang mukmin ini mencari setiap amal dan perbuatan apapun kelakuan kita yang ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu standar pekerjaan kita atau standar amal kita. Lepas daripada itu maka jangan dilakukan. Termasuk amaliyah rutin atau wirid kita, rotib kita, itu juga carilah yang mempunyai fadilah dan kelebihan yang mampu kita lakukan. Ada di antara amal itu yang membawa mudarat bahkan. Kemudian setiap apa saja yang mungkin engkau lakukan untuk dikumpulkan antara perbuatan baik, maka kumpulkanlah perbuatan itu. Umpama sedang berpuasa sunnah, ada sumbangan atau gotong royong, ini sama-sama amal yang baik, bisa dilakukan keduanya, silakan lakukan keduanya. Wa ma lam yakun al-jam'u bainahu fatakhtaru ma huwal afdal wal akmal. Kalau tidak bisa dikumpulkan maka pilih salah satunya mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, jangan dikumpulkan. Jadi kita yang mengaturnya, yang memanagenya. Kalau kita mampu dua-duanya amal tadi maka silakan lakukan. Kalau tidak maka pilih mana yang lebih unggul di segi fadilat, di segi pahala. Ala hasabi ma tastati'uhu min dzalika wa yumkinuka minhu, menurut kemampuan dan memungkinkan untuk engkau lakukan tadi. Wa ma lam tatamakkanu minhu fatakun laka fil amal bihi niyatun salihatun sadiqatun mata qaddarta alaihi ala wafqi ma taqaddam. Kalau keduanya amal tadi tidak bisa kita lakukan, kalau bisa dikumpulkan dua-duanya lakukan. Kalau tidak, pilih salah satunya, pilih yang lebih utama. Kalau memang tidak bisa kedua amal tadi dilakukan kedua-duanya, maka cukup pasang niat, kata Imamul Haddad. Kemarin contohnya ada pahala orang yang berjihad. Ya, sementara kita bukan waktunya jihad sekarang, maka itu pasang niat. Ini sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, bukan tidak mampu, kita tidak mungkin. Nah, ada contoh yang lain, pahala seorang pemimpin yang adil. Nah, kita bukan seorang pemimpin, ini juga sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, maka cukup pasang niat. Aku juga kalau ada kesempatan untuk menjadi pemimpin, maka aku menjadi pemimpin yang baik. Nah, maka itu kata Nabi SAW sama saja pahalanya kita yang berniat tadi seperti pahala seorang pemimpin yang jujur, yang baik, yang adil tadi. Jadi kita tidak bekerja tapi dapat pahala. Inilah kelebihan kita umat Rasul SAW. Kemudian Summa inna minal khairat ma la khatara fihi ibtida'un wal intiha. Kemudian di antara kebaikan itu ada yang tidak memiliki resiko dari awal sampai akhir. Awal ibtida' wal intiha, baik awalnya atau akhirnya. Berarti kalau kita bicara seperti ini, ada amal yang punya resiko, punya risiko, kemungkinan berbahayanya ada sebagian amal seperti itu. Yang pertama dulu beliau menyampaikan bahwa ada amal yang sama sekali tidak punya risiko, artinya aman untuk dilakukan.
Katahsilil ilmin nafi', seperti menuntut ilmu yang mudah-mudahan manfaat, menuntut ilmu yang benar ilmunya, yang bermanfaatnya. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemarin sudah kita jelaskan seperti apa. Ada yang cuma bermanfaat buat orang, tidak buat kita. Ada yang manfaat buat kita, tidak manfaat ke orang lain. Ada yang tidak manfaat di satu masa yang lain dia bermanfaat. Kan sudah kemarin kita sampaikan. Nah, maka ini ilmu yang bermanfaat terus-terusan. An-nafi' wal ikthar min katahsil ilmi nafi' wal ikthar, seperti memperbanyak menuntut ilmu yang bermanfaat. Ada pengajian di mana-mana, menuntut ilmu ini bagian daripada fi'lul khairat, daripada memperbuat kebaikan namanya. Dan ini amal yang tanpa risiko, aman. Yang penting lihat pelajarannya dulu, manfaat atau tidak gitu dah. Jangan asal ada pengajian hadir, jangan asal pengajian hadir. Khawatirnya kita masuk ke kelompok khawarij, kelompok salafi, kelompok wahabi, kelompok syiah. Na'udzubillah min dzalik. Cek dulu kepastian amalnya ini sunni apa tidak. Nah, seperti itu. Min nawafilil ibadat minas shalah, seperti juga sunnah-sunnah beribadat. Wal ikthar min nawafilil ibadat, pertama menuntut ilmu, kedua memperbanyak sholat sunat atau ibadah sunat yang lainnya. Sholat sunnah diperbanyak, aman. Puasa sunnah diperbanyak, aman. Sedekah sunat diperbanyak, aman. Ini tidak ada sama sekali yang membahayakan buat kita. Maka fa'amsalu hadhil khairat yang bagilaka an tas'a, maka sepantasnya lah kalau memang ini aman, tidak ada sesuatu yang berisiko sama sekali, sepantasnya kita lakukan ini. Wala tushammir fi qasdiha wa tushammira fi qasdiha, maka bersegeralah untuk bermaksud untuk melakukan wa talbiha, menuntutnya bi kulli wajhin yumkinuka wa tastati'uhu. Lakukanlah kapan engkau mampu dan kapan ada waktu untuk melakukan, maka lakukan sesegera mungkin. Kemarin waktu di Assalam, Muhammad yang sibuk nak, Mat, ke belakang dulu, belakang. Apa itu yang? Oh, wallet itu Mat, keluarkan deh. Lain masa wallet mau sehingga oh induk ini. Kemarin waktu di pengajian malam minggu di Assalam kita sampaikan bahwa ada kebanyakan orang yang penghuni neraka itu akibat taswif. Taswif itu saufa, dia menanti-nantikan amal. Nah, jadi makanya di sini kalimahnya tushammiro, bersegera, fi qasdiha, paling tidak di hati kita sudah ada tekad yang kuat untuk melakukannya kalau ada kesempatan. Ala wajhi yumkinuka wa tastati'uha, kalau aku mampu, kalau ada kesempatan aku akan lakukan ini. Nah, makanya umpama contoh sedekah itu jangan mikir-mikir. Maksudnya jangan nunggu banyak. Ada kesempatan 20.000 jalankan. Anda malas aku kasih 20.000, aku nunggu 200.000 aja. Mungkin besok ada. Besok lain lagi ceritanya sudah. Itu namanya taswif, menunda. Kita ada peluang untuk sedekah di 20.000, kita tunda. Umpama ya, ada kok anak-anak yatim yang butuh sana, kita kasihlah kesempatan itu. Sama sholat sunat ba'diyah isya umpama, waktu kita habis ini santai, tidak ada yang buru-buru. Besok aja sudah sholat sunatnya. Ini namanya tasrif.
Dan orang seperti ini rentan jadi penghuni neraka namanya, menunda-nunda untuk berbuat kebaikan tadi. Dan ujung-ujungnya memang tidak bakal jalan ini. Syaitan itu senang yang orang yang taswif ini. Dia awal menunda 1 jam, besok akan menunda 2 jam. Besoknya lagi akan 2 hari ditundanya. Alhasil sampai badannya sudah sepuh, payah, dodong, tua. Barulah penyesalan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan umur kita yang masih muda-muda, yang masih sehat-sehat, diberikan kekuatan, ditolongi Allah Ta'ala dalam berbuat kebaikan tadi. Itu satu contoh amaliyah yang tidak sama sekali memiliki resiko, menuntut ilmu dan yang lainnya daripada yang sunnah-sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, segalanya yang lain itu aman daripada resiko. Kemudian Imam Al-Haddad lagi menggambarkan wa minal khairat fihi khatarun, di antara kebaikan tapi ada resiko. Tadi amal kebaikan yang tidak punya resiko, sekarang amal yang ada resikonya. Wa yakhafu, dan mengkhawatirkan, alal muta'arridi lahu, atas pelakunya, lahu lima fihi khatarun tadi, bagi perbuatan yang ada resikonya, minal wuqu' fi syai'in minasyururi wal mahdhurat, kemungkinan terjatuh termasuk ke dalam lembah asyurur, kejahatan, wal mahdhurat sama saja, yang mengkhawatirkan. Ini amal bukan pasti tapi kemungkinan mengkhawatirkan, gair lah kalau bahasa kita tuh, takut-takut bisa jadi masuk ke dalam minasyurur, syarrun, kejahatan. Wadzalika, contohnya kal wilayat, seperti pemimpin, pejabat. Niat dia kebaikan di dalam memimpin, tetapi ketika jadi memimpin ini masih ada peluang berbuat jahat. Tidak seaman orang yang berbuat mengamalkan puasa sunnah, umpamanya seperti itu. Tapi kita umat Islam juga jangan tidak mau berpolitik, harus ada kita orang yang berpolitik. Ntar kalau kita simpan semua dalam rumah, yang berperang di atas semuanya orang kafir, akhir-akhirnya dakwah kita ya tertekan, ditutup bahkan, naudzubillah. Jadi perlu juga orang kita. Maksudnya kita ini kalau memang bukan bidang kita, jangan dipaksakan untuk ke sana gitu. Ini ada orang tidak bisa, cuman hobi aja. Calon kadis ikut, calon dewan ikut, pokoknya sudah, menang kalah urusan belakang. Pas menang, seorang ngomong tidak bisa, debat tidak tahu, dalil tidak punya, ngikut aja. Ini pemimpin yang termasuk ke dalam kalimah yang kedua ini, yang ada asyururnya, ada kejahatan tadi itu. Satu, pemimpin itu peluang dia memiliki resiko. Wattikhadul amwal wa nahwi dzalik, dan profesi mengumpulkan duit, apa bahasanya, pengusaha. Ittikhadul amwal, jadi pengusaha yang besar-besar. Kita semuanya kan pengusaha nih, cuman standar untuk kehidupan kita aja. Semua kita pengusaha. Ada yang berdagang, ada yang pegawai, ada yang bisnis kecil-kecilan, bukan pengusaha besar-besaran. Nah, ini orang yang suka menumpuk-numpuk harta, walaupun tujuannya sebagai orang yang dermawan, dan itu juga memiliki peluang untuk jatuh ke dalam kejahatan. Naudzubillah min dzalik. Jadi dua ini berbahaya. Fa amsalu hadhil asya', ini kalau kita ngaji tasawuf ya begini sudah. Amal aja dipikirkan, tidak ada ngurus duit lagi ini hilang mata benda dunia tuh hilang sudah.
urusan pejabat tidak ngurus, modelnya gitu sudah. Ini kita apa namanya, mengingatkan hati kita masing-masing, bukan kita disuruh tidak boleh kaya, enggak. Ulama kita banyak yang kaya-kaya kok. Tapi alim dulu lah, alim dulu baru jadi pemimpin, alim dulu baru jadi orang kaya, seperti itu. Jadi peluang iblis menggoda itu halus, gitu kan. Yang bagi lil akil, maka sepantasnya bagi orang yang memiliki akal al-hakim, yang bisa mengontrol, maksudnya akal yang sempurna, alla yu'arridolaha, janganlah dia menempuh jalur yang tadi, jalur yang punya resiko jadi pemimpin, jangan juga jadi pengusaha besar. Wala yas'a li talibiha, dan jangan juga berjuang untuk menuntut berpaksaan jadi pejabat, sogok sana sini, bohong sana sini, janji sana sini. Itu awalnya saja sudah salah, awalnya setarnya saja sudah salah gitu. Maaf kalau jadi pemimpin awalnya nyogok, itu selama jadi pemimpin terus jadi dalam keadaan berdosa dia, karena modalnya sudah dosa nih, modalnya sudah dosa. Sama daftar pegawai negeri tidak diterima, kasih duit 20 juta nggak masuk, kasih 30 nggak masuk, kasih 100 masuk. Itu selama jadi pegawai, selama itu juga dia menanggung dosanya, karena modalnya sudah haram. Modal, kalau kita gampang mikir, gampang memahami, minjam duit ke bank 100 juta, balik 110. Ini 110 sudah jadi riba, dimodalkan. Modal usaha kita sudah haram, semua yang dijalani itu adalah haram juga isinya. Tidak ada kecualian sama sekali. Diputar untuk apa aja, untungnya berapa saja, semuanya sudah haram. Jadi kita berjalan di dalam lautan yang haram. Na'udzubillah, ini bukan haram yang kecil, ini kabair, masuk ke dalam lautan dosa yang besar di situ. Yang sudah bertobat aja, bertobat. Cara pembersihannya itu kata ulama kalau bisa dihapus kalau bisa, kalau enggak kredit lah, kredit. Kenapa kita tidak dianjurkan, bukan tidak boleh sama sekali, kenapa kita tidak boleh jadi pemimpin? Karena kita bukan ahlinya satu, dan mengkhawatirkan tadi peluang untuk rusaknya ada. Yang di sini makhafatan an yanalahu minha syai'an yakunu lahu fihi halakuh kama waqa'a dzalika likathirin ta'arradu li hadhil asya'. Khawatir, kata beliau, seseorang tadi itu tercebur, an yanalahu, mencapai, tercebur akan sesuatu, yakunu fihi, di dalam saat dia memimpin, saat dia jadi orang kaya, halakuh, ada kebinasaan, ada kehancuran. Waqa'a dzalika likathirin. Imamul Haddad menggambarkan ini banyak terjadi kepada orang, bukan hanya sedikit. Ini sudah sering terjadi ke banyak orang. Ta'arradu li hadhil asya', mereka yang awalnya biasa jadi pemimpin rusak, biasa orang biasa jadi orang kaya dia rusak. Ini kathirin, bukan sedikit, tidak banyak sekali, kata beliau, ini pengalaman seperti ini. Akhirnya apa? Fadhahaba dinuhum, na'udzubillah, agamanya larut. Zahab itu hilang agamanya. Dulu belum jadi orang kaya, masih sempat hadir pengajian, setiap minggu masih dapat datang. Kaya sedikit sudah mulai molor, sebulan sekali. Dulu belum jadi pejabat, 5 waktu ke masjid. Ketika jadi pemimpin, zahaba dinuhum, bahkan mereka membuang agama, hilang agamanya. Na'udzubillah, ini yang dikhawatirkan, Kita bukan melarang, sekali lagi bukan menakut-nakuti, tidak. Ini buat peringatan kita pribadi lah. Kalau mau jadi pemimpin, saya ulangi lagi, mau jadi orang kaya ya alim dulu lah, baik-baik lah gitu.
Kalau bisa memang dia janganlah kalau mendapat gitu ya. Tapi jangan semuanya kita tidak ke sana gitu lagi loh. Tetap ada orang kita juga, polisi ada orang kita, pemimpin ada orang kita, orang kaya orang kita juga ada. Itu zaman Nabi, sahabat Nabi itu lengkap kok. Jadi apa namanya, yang jagonya ada, yang alimnya ada, pedagangnya ada, komplit juga. Bukan tidak ada sama sekali. Kalau tidak gitu orang kafir Quraisy yang menguasai, dinaikkannya harganya setinggi-tingginya, selesai kita. Politik dikuasai habis-habisan, selesai. Wa dunyahum, bahkan dunia mereka. Jadi biasa jadi orang kaya hancur lagi. Itu. Jadi dia memang bukan posisi dia di sana tadi itu. Intinya bukan posisi dia. Dunia itu kan hartanya habis. Wa waqa'u fima yaskhatu rabbuhum alaihim. Maka termasuklah dia kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, bada al Islam ghoriban. Islam ini bermula dari sesuatu yang asing. Awal Islam itu dari yang asing. Wa sayaudu, coba perhatikan kalimatnya, wa sayaudu. Pakai sin, ini akan terjadi dan akan kembali. Ghoriban, asing. Dulu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, menjadi rasul, Islam asing, unik, aneh. Awalnya sedikit orang yang menganut kan gitu, pelan-pelan, dan itu akan terulang. Di akhir zaman Islam ini juga jadi asing. Banyak yang Islam, tapi Islam dijalankan menjadi asing. Islam itu asing. Pakai songkok malu, asing gitu. Sholat jamaah malu, asing gitu. Hadir pengajian malu, asing gitu lah. Banyak yang tidak pengajian, kita berangkat pengajian itu asing jadinya. Ini sebuah saya untuk qoriban namanya. Nabi sudah menggambarkan akhir zaman orang bakal jadi unik, pekerjaan Islam ini bakal unik. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, maka beruntunglah orang yang termasuk kelompok yang asing tadi. Tuba. Lalu Nabi, sahabat bertanya, apa sih ghuraba itu? Apa jawab Nabi? Alladzina yuslihun, mereka yang mampu masih berbuat kebaikan. Idza fasadan nas, saat manusia sedang rusak. Alladzina yuslihun, riwayat yang lain, idza fasadan nas an sunnati, saat umat lain meninggalkan sunnah, kita mampu menjalankan sunnah itu, maka itulah yang dianggap gharib atau ghuraba. Zaman Nabi awal sedikit, akhir-akhir ramai, semua orang asik mengamalkan syariat Islam ini. Di akhir wa sayu'udu qoriban, dan bakal di akhir zaman, fase akhir zaman, sunnah Nabi menjadi asing lagi. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi bakal jadi asing. Ini makna yang tadi kita memahami termasuk orang yang lemah, orang-orang yang lemah, yang ikut Nabi di awal itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang ngumpul dengan Nabi awal. Terbukti akhir-akhir juga seperti itu. Ya maaf, yang hadir pengajian bukan orang kaya. Yang asyik sholat jamaah 25 waktu di masjid bukan pejabat. Bukan orang kaya. Orang yang standar ke bawah semua. Coba aja jadi orang kaya, mundur sudah itu. Itu bukti kebenaran hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang asyik ikut pengajian di mana-mana bukan orang kaya ya. Ada sih cuman 1-2 gitu. Ada.
Tidak banyak tapi tidak banyak. Makanya ulama tasawuf itu menganjurkan kalau bisa jangan jadi orang kaya dah. Tapi itu sudah, kalau kita bisa memilih. Tapi kita tidak bisa juga memilih. Aku tidak mau jadi orang kaya, tapi Allah kasih kita harta, bisa aja gitu. Tidak mau jadi pejabat, cuma rakyat mengangkat, bisa kan seperti itu. Fayakfika fil khairat allati yanaluha man waffaqahu Allah Ta'ala min arbabil wilayat wal amwal an-niyatus salihah bainaka wa bainallah. Bagi kita yang tidak menjadi seorang pejabat, cukuplah berniat seperti pejabat yang diberikan Allah Ta'ala taufik. Ada pejabat yang alim, ada juga yang ampun, tidak semuanya pejabat korup kok, tidak semuanya pejabat tidak adil. Ada yang allati yanaluha man waffaqahullah, yang Allah Ta'ala kasih taufik di sana ada. Mereka yang jujur, adil, serius, pintar berpolitik itu ada seperti itu. Nah mereka seperti ini dapat pahala besar. Nah kita juga pasang niat, mudah-mudahan aku juga seperti itu kalau jadi pejabat gitu aja. Main di niat aja kita ini. Memang ini berduit kita tidak, itu aja bedanya. Memang kalau pahala sama aja pahalanya. Min arbabil wilayat wal amwal, arbabil amwal, orang-orang kaya. Kita melihat orang kaya yang dermawan, suka nyumbang di mana-mana, membantu orang banyak. Dan kita tidak punya, kita pasang niat aja, pasang niat. Ini kok orang pemurah, bujur. Aku mau jadi pemurah, tidak bisa. Andai aku kaya aku seperti itu. Nah kita dapat pahala sama ya itu, dapat pahala sama. Nah, ini kalimatnya innaka in nilta syai'an minha wa uqimta fihi an taquma bihi lillahi ta'ala wa ta'mala. Habis ceritanya di situ. Kemudian innaka in nilta syai'an minha, Anda kalau memang sudah masuk salah satu daripada keduanya atau termasuk keduanya, pejabat dan jadi orang kaya, kalau Anda berada di posisi itu, wa uqimta fihi an taquma bihi lillah, maka jalankanlah roda pemimpin tadi dan status sebagai orang kaya tidak ada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mala fihi bimardatillah, dan saat jadi pemimpin tuntutlah ridha Allah. Jangan lupa itu. Turun kerja mencari ridha Allah. Pembisnis minta ridha Allah Subhanahu, cari yang ada ridha Allah. Artinya janganlah ikut campur yang berbau dengan perbuatan yang haram tadi itu. Wa ma yuqarribuka ilaih, dan sesuatu yang mendekatkan engkau kepada Allah. Fayakfika dzalika wa yakunu laka 'indallah wa bainaka as-salihah mithla thawabil qa'imin biha lillah ma'as salamah min akhtariha wa baliyatiha. Maka cukuplah yang demikian itu dengan niat engkau di sisi Allah yang baik, maka as-salihah mithla thawabil qa'imin, engkau juga dapat pahala seperti orang yang kaya, dermawan, seperti pejabat yang adil, yang baik. Bihalillahi ta'ala ma'as salamah, malah aman kita di sini. Posisi kita di bawah, berniat mau jadi apa, kalau jadi orang kaya mau jadi dermawan juga, kalau jadi pemimpin mau pemimpin yang adil juga, dan kita dapat pahala sama. Kemudian aman min akhtariha, lebih selamat daripada resiko, wabaliyat ya, dan musibah balanya. Wa qad qala alaihi salah wassalam fil imarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pemimpin, li ba'di ashabih, kepada sahabat beliau, la tas'alil imarah, jangan minta jadi pemimpin, kata Nabi kepada sahabat, fa innaka in u'titaha, kalau kau minta, ya Allah jadikan aku kepala desa, ya Allah jadikan aku bupati, ya Allah jadikan aku gubernur, jadi gubernur, jadi bupati, gara-gara kita meminta, ini ikhtiar lewat doa kita, maka apa akibatnya? In u'titaha an mas'alatin, kalau kau diangkat jadi pemimpin sebab engkau meminta, wukilta ilaiha, maka engkau diberikan beban di situ.
Ada tanggung jawab yang besar namanya. Terus nak minta. Bisa ndak minta tapi diangkat kita itu. Coba pian aja sudah jadi RT di sini. Ndak bisa aku pian aja yang Tuhan di sini, yang alim, yang baik. Ayo sudah terserah sudah. Kita nak minta kok ini. Nah, kebalikannya wa in u'titaha an ghairi mas'alah. Kalau Anda diangkat menjadi pemimpin tanpa meminta, u'inta 'alaiha, maka Allah langsung bantu kita. Beda kan? Beda ini. Naiknya sama, jalannya berbeda mana? Satu meminta, satu tidak. Bisa saja seperti ini. Ini hadis Nabi SAW dan kita wajib beriman, wajib percaya seperti ini. Coba aja kalau mau tidak percaya cobalah. Tapi orang mencoba itu berarti tidak percaya, sudah syirik namanya kan. Yakinlah percaya bahasa Nabi seperti ini. Nabi bilang jangan minta. Kalau minta jadi itu wukilta. Wukilta itu dibebani. Dipikulkan tanggung jawab namanya wukilta itu tadi. Kerepotan. Wa amru Tha'labah, perkara Tha'labah alladhi sa'ala min Rasulillah. Lihat cerita Tha'labah ya. Masyhur ini cerita Tha'labah. Dia meminta kepada baginda Nabi Muhammad an yad'u Allah lahu an yarzuqahu malan liyatasaddaqa minhu wa yaf'ala khaira mashhurun. Dia minta doakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, doamu kabul supaya aku ini jadi orang yang kaya, supaya aku bisa bersedekah. Bagus kok niatnya, bagus kisahnya. Wa yaf'ala khaira, bukan hanya sedekah, memperbuat perbuatan yang lain. Masyhur ai hadza, ini kisah masyhur. Tidak diteruskan kisahnya. Tha'labah ini bin Hatib al-Ansari, penduduk asli Madinah al-Ansari. Miskin, setiap hari sholat bersama Nabi. Tidak sholat Tha'labah kecuali di hadapan beliau ada Nabi. Tha'labah. Cuman uniknya Tha'labah ini orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wirid dulu kan, Allahumma antas salam minkas salam, wirid dulu, zikir dulu. Tha'labah tidak langsung pulang, besok gitu lagi, isya, maghrib, subuh, habis salam pulang. Itu Tha'labah. Lama-lama ditanya oleh Nabi, Tha'labah, engkau ini kayak orang munafik. Orang munafik itu ciri-cirinya, orang munafik itu ciri-cirinya masuk masjid kayak burung masuk sangkar, gelisah, sibuk mau keluar. Itu ciri-ciri orang munafik. Masuk musola, masuk langgar, masuk masjid gelisah. Itu ciri-ciri orang munafik. Masuk masjid gelisah. Engkau ini kayak orang munafik, kata Nabi. Kenapa tidak betah di masjid? Bentar pulang. Kalau orang beriman masuk masjid betah, kayak ikan dalam air, kayak ikan dalam air. Bosan tidak dia di air? Tidak mungkin kan? Itu orang beriman cirinya. Jadi beda orang munafik dengan orang beriman seperti itu. Apa jawab Tha'labah? Ya Rasulullah, istriku nunggu aku mau sholat juga karena pakaian cuma satu. Yang ku pakai ini, kalau ku pulang biniku pakai ini lagi. Kalau di kitab itu kalimahnya wa zaujati uryanah, istriku lagi telanjang, nggak punya pakaian. Jadi pakaiannya dipakai Tha'labah, pulang disuruh sholat lagi pakai seperti itu. Ini orang miskin betul, tapi dengan kemiskinannya masih bisa sholat di belakang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mendoakan. Apa itu kalimahnya itu? Sedikit kau syukuri, apa bahasa Arabnya itu, lebih baik daripada banyak kau tidak mampu. Itu bahasa Nabi seperti itu terjemahannya. Mulang Tha'labah, besok minta doakan lagi, ya Allah doakan aja aku sugih, aku kaya, nyaman aku bersedekah, nyaman aku berbuat baik. Enggak, bilang Nabi, enggak usah.
3 kali berdoa, minta dengan Nabi, didoakan. Nabi yang berdoa, Allahumma rzuq Tha'labah amwalan. Doa Nabi, ya Allah, ini Tha'labah kasih harta yang banyak. Amwal kan jamak. Dikasih Nabi kambing, perempuan hamil. Bawa mulang sudah, dibawa mulang oleh Tha'labah. Habis dapat doa Nabi, mulang ke rumah, kambingnya beranak besar, kawin, dapat lagi anak, 1 jadi 3, 3 jadi 5, sampai 100. Akhirnya sholat jamaah telat sholat jamaah. Kenapa? Kambing banyak yang diurusi. Tambah terus kambingnya Mas Anto, tidak sempat lagi sholat jamaah. Sholat sendirian, masih sholat, tidak muncul lagi. Munculnya kapan? Tiap hari Jumat baru muncul Tha'labah. Tadinya 5 waktu di belakang Nabi, lagi miskin. Sekarang sudah banyak harta, gorib jadinya. Agama Islam itu jadi gorib, asing jadinya bagi Tha'labah. Itu bahasa Nabi seperti itu tadi. Mana Tha'labah? Sibuk ngurus kambing, belum bilang kawannya. Tidak sempat lagi dah. Mana si Tha'labah? Mungkin kalau bahasa kita kau ini lagi berdagang, buruh. Lagi jualan masih. Hartanya banyak, pasti konsumennya berhamburan di mana-mana. Tiap Jumat, lama-lama ndak lagi Jumat. Hampir kota Madinah, lembah-lembah kota Madinah tuh penuh dengan kambingnya Tha'labah aja. Doa Nabi kabul. Turun ke masjid, Idul Adha, Idul Fitri aja lagi. Kata Nabi, wah Tha'labah, kurang ajar sudah Tha'labah ini. Doa Nabi sudah bahaya. Sampai masa Idul Fitri, sampai masa 1 haul, dikirim Nabi utusan untuk ngambil zakat ke Tha'labah. Datangi Tha'labah, ambil zakatnya. Didatangi 2 sahabat, mendatangi Nabi, perintah kami datang dengan engkau wahai Tha'labah, minta zakatnya. Apa bilang Tha'labah? Enggak, ini bukan yang kau minta, ini bukan zakat, ini jizyah, ini pajak namanya nih. Enggak mau aku bayar pajak. Balik, lapor dengan Nabi. Lapor dengan Nabi. Nabi sudah marah. Nabi sudah marah. Akhirnya turun ayat ini, sambungannya wa fihi anzalallahu azza wa jalla wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Di antara mereka ada orang yang berjanji akan Allah, kalau kami kasih dia harta lanasaddaqanna, kami akan sedekahkan. Ini ayat tidak ada lain, waktu itu khitabnya memang kepada Tha'labah. Dengar sahabat yang lain, ini ayat kok turun pukulannya ke Tha'labah. Lapor mereka, Tha'labah ini ayat turun buat engkau ini. Allah bilang ada orang janji kepada Allah, kan minta dengan Nabi, kalau aku sugih ya Rasulullah aku bersedekah. Wa minhum man ahadallah, ada orang yang berjanji akan Allah. La in atana, kalau kami kasih, kami datangkan harta yang dia minta tadi, min fadlih lanasaddaqan, kami akan bersedekah. Ini buat engkau wahai Tha'labah. Kaget Tha'labah dapat firman Allah. Buru-buru datangi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku mau bayar zakat. Pintu sudah tertutup, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ditolak zakatnya Tha'labah. Ayo. Tadinya kalau istilah kita sekarang, dulu lagi miskin
aktif di masjid, di majelis, dekat dengan habaib, dekat dengan guru. Saat jadi orang kaya, saya jadi pejabat, sudah habis. Mudah-mudahan kita diberikan keamanan ya. Alhasil seperti itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebaikan. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini seorang yang mukasyifin, yang kasyaf maknawi dengan hissi, kasab zahir batin. Jadi apa yang beliau sampaikan insya Allah ini bukan dari saya ya. Tidak salah kalau itu, tidak salah. Kemudian wa kullu syai'in fihi khatarun fala yanbaghi an tas'a lahu wa tata'arrada. Setiap yang ada resikonya, maka tidak sepantasnya kita untuk melakukan yang demikian itu. Waqna' bis salamah, maka merasa cukuplah kita dengan yang ada ini untuk keselamatan. Fa inna ihdal ghanimatain, karena posisi kita bukan pejabat, bukan orang yang kaya, ini adalah satu keagungan yang diberikan Allah Ta'ala. Wa min dzalika an tasma'a bima warada fi thawabil bala wal amrad lis-sabirin fatashtahi. Juga diantaranya kalau kita ada orang yang ditimpa musibah, ada orang yang diberikan kedudukan sebagai orang yang miskin, bukan orang yang kaya, dia dapat kelebihan pahala sabar luar biasa. Atau sakit yang berkelanjutan, maka dia dapat pahala sabar dalam sakitnya, sabar dalam miskinnya. Fatashtahi dzalika wa tatamannahu lima fihi minal fadl, maka Anda juga akan tertarik menginginkan yang demikian itu, dan engkau akan bercita-cita juga dapat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan melalui miskin dan penyakit tadi di situ. Fala'allaka tabtali fala tasbir, bisa jadi engkau dapat ujian tapi engkau tidak bersabar. Fala tastabir, bisa jadi engkau tidak jadi orang yang sabar. Waqad raghaba Rasulullah fi su'al al-afiyah. Nabi kita sudah menganjurkan tentang kita meminta untuk keselamatan, al-afiyah. Wa hatha alaihi katsira, Nabi juga memerintahkan kepada kita, mendorong kepada kita minta, ya Allah, minta selamat. Makanya doa selamat itu kan dihafali. Sebentar baca doa selamat seperti itu. Ini anjuran Nabi kok baca doa selamat itu. Enggak hafal pakai buku baca doa selamat itu. Ya doa, salah satunya doa yang dibaca Nabi sering di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Itu doa Nabi membaca, juga menganjurkan kepada kita untuk membaca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho kan itu. Mudah-mudahan perbuatan kita ini dalam ridho Allah dan surganya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Afiyahnya, selamatnya dunia dan akhirat. Itu anjuran Nabi. Wa yakfi dzalika an-niyyah wal 'azmu shadiq ala annahu in ibtalaka Allah Ta'ala sabarta wa ihtasabta ma'a su'al al-'afiyah wal isti'anah biha ala ta'atillah wa ibtigha'i mardatihi subhanahu wa ta'ala. Maka cukup saja dengan niat dan cita-cita yang benar. Kalau kita memang ditimpa musibah, in ibtalaka, maka kita berniat sabar. Kalau aku diuji, bisa sabar insyaallah. Dan wahtasabda, lakukanlah ma'a su'alil afiyah, untuk meminta kesehatan, keselamatan dan pertolongan kepada Allah, untuk berbuat taat. Allahumma a'ina ala dzikrika, itu yang wirid habis salat, itu doa Nabi dibaca untuk supaya kita dibantu dalam berbuat taat ibadah. Ta'atillah wa ibtigha'i mardhatih. Wa qad arafta mimma taqaddam, kami sudah jelaskan maka Anda sudah paham, kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang bagilah ka an ta'mala bi kulli ma tastati'i minal fadha'il wal khairat, maka lakukanlah setiap amal yang memiliki fadilah dan keutamaan yang baik selama engkau mampu. Wa tajma'u baina ma amkanakal jam'u bainahu wa bainha, maka kalau memang bisa dirangkul yang baik-baiknya kerja semuanya.
Wa takhtarul afdal al-afdal al-akmal haitsu la yumkinul jam'u. Ini reviewnya aja, rangkumannya. Kalau tidak bisa mengumpulkan maka pilih yang lebih utama. Wala tata'arrad lima fihi khatar, jangan lakukan yang ada resiko. Wa in kana fihi khair, sekalipun di situ ada peluang kebaikan. Illa in ibtalaita bihi au ukrihta alaih, kecuali engkau memang diberikan Allah Ta'ala ujian. Ini bahasanya ujian loh. Kita jadi orang kaya itu ujian, jadi pemimpin itu ujian, atau memang dipaksa kita jadi seorang pemimpin. Nah, maka tuntutlah kebaikan di situ. Wala tuqaddim ala ma huwa al-aula bika wa aslahu laka fi dinika syai'an wa in kana afdal mimma anta fihi ala hasabi ma syarahna fihi fi hadhihi al-fusul al-mutaqaddimah. Jangan mendahulukan atas sesuatu yang lebih utama bagi engkau dan lebih aslah, lebih baik bagi engkau fi dinika syai'an, pada agama engkau sesuatu, wa in kana afdal mimma anta fihi, yang sedang engkau lakukan. Ini memutus perbuatan yang baik demi perbuatan yang lain itu. Ini jalani dulu maksudnya itu. Kita sudah menjelaskan itu pada fasal yang sebelumnya. Fa innal kalam fihi murtabitah ba'dahu bi ba'din, cerita ini bersambung antara satu dengan yang lain. Mubayyinun ba'dahu bi ba'din, menjelaskan satu dengan yang lain. Fata'ammalhu, maka pikirkanlah. Wa ahsinin nadhar fi amaddanallahu wa iyyaka bidawamit taufiq. Semoga Allah memanjangkan kepada kita semua dengan senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah. Wahadana, Allah hidayahkan kepada kita jami'an, semuanya, ila sabili wa aqwamit thariq, kepada jalan-jalan yang lurus, fi lutfin wa afiyah, dalam kasih sayang dan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma astur uyubana wa inna 'ilmina 'anna la tadallu barakatuhu. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.